Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Summa salatu wassalamu ala rasulillahi khairil anami wal wara wa khairi man wati athara nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Dan nikmat yang paling utama adalah nikmatul iman. Karena nikmatul iman adalah nikmat yang hanya Allah berikan pada orang pilihannya. Sejarah membuktikan bahwa banyak para nabi keluarganya belum beriman. Nabi Nuh alaihissalam istri dan anak kandungnya tidak beriman. Nabi Lut alaihissalam istrinya tidak beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang rasul Khalilullah, bapaknya tidak beriman. Bahkan Nabi Muhammad SAW berusaha untuk mengislamkan pamannya Abu Thalib tapi tidak beriman. Dari sini kita paham bahwa ternyata nikmatul iman adalah nikmat yang agung yang perlu kita syukuri. Karena nikmatul iman adalah nikmat yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilihan, orang-orang pilihan Allah. Maka kita perlu bersyukur atas nikmatnya. Kemudian nikmat yang selanjutnya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hari ini ya kita sering mendengar tersebarnya virus corona. Ya sebenarnya inilah kehendak Allah ya. Artinya kita tidak perlu waspada, memang perlu, tapi tidak begitu takut sampai kita sangat khawatir sehingga kita takut beraktivitas. Dalam syariat Islam kita tentunya perlu ikhtiar. Ikhtiar yaitu berusaha menjaga kesehatan kita. Diimbangi dengan doa dan tawakal. Setelah kita melakukan itu, kita serahkan kepada Allah. Itulah kunci sukses supaya kita tetap tenang walaupun musibah sedang melanda kita. Ya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengangkat segala penyakit yang sedang menimpa kaum muslimin. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tahsin surat Al-Fatihah. Karena malam Sabtu kita khususkan untuk tahsin Al-Fatihah guna mempersiapkan kehadiran bulan Ramadan. Yang insyaallah berapa pekan lagi insyaallah kita akan mengkaji fikih yang seputar puasa. Makanya kita berharap ini sebelum Ramadan datang kita sudah insyaallah mantap dalam Al-Fatihah. Karena perlu diketahui ya, tadi mungkin Bapak sempat mendengar MC bahwasanya Al-Fatihah itu memiliki urgensi penting. Memiliki hal yang harus kita perhatikan. Kenapa demikian? Karena Al-Fatihah itu Pak, hukumnya dalam suatu rukun. Al-Fatihah dalam sholat itu hukumnya rukun. Beda sama surat lain selain Al-Fatihah. Jadi rukun adalah sesuatu kalau ditinggalkan sekalipun gak sengaja, lupa, tetap gak sah sholatnya. Jadi kalau ibaratnya ada orang lupa Al-Fatihah misalnya di sholat, lupa, benar lupa, tetap tidak sah. Mungkin kalau Al-Fatihah, mungkin dikatakan agak mustahil orang lupa Al-Fatihah. Oke, kita ambil contoh rukun yang lain. Misalnya ruku itu rukun juga. Misalnya ada orang lupa langsung sujud misalnya. Atau sujudnya sekali, sujud itu rukun. Kalau ada orang sujudnya sekali, pas ingat setelah sholat selesai, dia ingat ternyata tadi sujudnya cuma sekali. Ini nggak sah, kurang. Maka harus nambah 1 rakaat. Ini masalah rukun. Rukun itu artinya sekalipun lupa ya, kita ninggalkan lupa, bukan sengaja, lupa saja, tetap harus didatangi. Nah, Al-Fatihah ini posisinya rukun. Yang artinya kalau kita lupa, sengaja lupa pun tetap nggak sah. Makanya kita perlu perhatian terhadap Al-Fatihah. Perhatian yang khusus. Beda dengan surat lain, Pak. Kalau Bapak lupa misalnya surat sunat, setelah waladhdallin misalnya langsung ruku. Surat Bapak sah. Sah. Walaupun tidak sempurna. Tapi ini kelupaan ini bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu sujud 2 kali sebelum ya di akhir sholat. Tergantung sebelum salam atau sesudah salam. Ini perbedaan pendapat mazhab. Tapi intinya yang mau saya garis beratkan bahwa Al-Fatihah ini posisinya rukun. Berbeda dengan surat lain. Makanya kita perlu memperhatikan. Perhatikan sebenar-benarnya. Lupa 1 ayat saja di Al-Fatihah, ini sama saja kita meninggalkan rukun. Nah, kesalahan pun dalam ilmu tajwid ada 2 ya Pak ya. Kesalahan dalam ilmu tajwid ada 2. Yang pertama kesalahan nampak yang dikenal dengan lahnun jali. Yang kedua kesalahan tersembunyi yang dikenal dengan lahnun khafi.
Kesalahan nampak dalam ilmu tajwid itu kesalahan yang semua orang tahu itu salah. Orang awam pun, anak kecil pun tahu itu salah. Ketika ada orang baca alhamdu, bacanya alhamda atau alhamdi. No, ini salah. Tapi di sana ada kesalahan yang tersembunyi. Dinamakan kesalahan tersembunyi karena tidak semua orang tahu, menyadari itu salah. Hanya orang-orang yang mendalami ilmu tajwid yang tahu itu salah. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji Al-Fatihah. Mudah-mudahan sedetail-detailnya. Saya di sini bukan menggurui, tapi saya hanya ingin berbagi semaksimal apa yang saya miliki. Kalaupun suatu saat di perjalanan ini ada kesalahan atau perbedaan dengan ustadz lain, silahkan dikritisi karena saya tidak artinya tidak menutup diri. Karena kita sama-sama belajar, Pak. Karena belajar itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasan bahwa seseorang ini sudah tidak ada lagi waktu untuk belajar. Artinya belajar ini dari semenjak lahir hingga wafat. Ya. Artinya saya pun masih dalam keadaan belajar. Ya. Tapi insya Allah kita akan mencoba pada malam hari ini untuk sama-sama mengkaji Al-Fatihah bersama. Nah, sebelum kita mengkaji Al-Fatihah, memang ada poin yang perlu kita perhatikan. Selain tadi, kedua, ini perlu disampaikan. Karena perbedaan ini sangat sensitif. Tapi kita katakan bahwa tidak semua perbedaan menuju perpecahan. Tidak semua perbedaan menuju perpecahan. Ternyata di Al-Fatihahnya ada perbedaan, Pak. Letak perbedaannya adalah di basmalah. Jadi sebenarnya Al-Quran itu totalnya jumlahnya ada 20 riwayat. Bahasa kitanya Al-Quran ini semuanya ada 20 versi, Pak. Ya mungkin ini terasa asing ya menurut kita. Tapi memang perlu diketahui. Sudah saatnya kita tahu bahwa Al-Quran itu semuanya sebenarnya ada 20 riwayat. Ya bahasa simpelnya 20 versi. Yang kita baca selama ini dari kecil sampai sekarang, bahkan yang ada di masjid kita ini, bahkan yang tersebar di Indonesia, bahkan yang tersebar pada umumnya di masjid-masjid kaum muslimin, itu baru satu versi, Bapak. Masih ada 19 versi lain. Kalau di Quran saya ini ada tulisannya, nanti silakan Bapak cek ya. Yang besar-besar ini ada. Di depan ini tertulis dengan kalimat biriwayat Hafiz an Asim. Yang artinya Al-Quran yang kita kaji hari ini itu riwayat Hafiz an Asim atau versinya Hafiz dan Asim. Masih ada 19 versi lagi. Lantas apa yang mau saya garis beraskan? Yang mau saya tekankan bahwa ternyata di riwayat lain atau di versi lain basmalah bukan termasuk Al-Fatihah. Sehingga kita jangan terlalu keras kalau ada imam nggak baca Al-Fatihah ketika nggak baca basmalah dalam Al-Fatihahnya. Karena kita beribadah ini perlu dilandasi dengan ilmu. Masalahnya yang kita khawatirkan, kita terlalu cepat menghukumi seseorang tanpa dilandasi ilmu. Ini yang membuat umat kita semakin terpecah-pecah. Sekiranya kita landasi segala hal dengan ilmu, insya Allah akan ada titik temunya. Ternyata Al-Quran itu semuanya ada 20 versi, 20 riwayat. Kebetulan riwayat ini yang kita baca, riwayat Hafiz, basmalah termasuk ayat. Kalau kita perhatikan, basmalah itu ayat pertama. Sebelum kita mendetail ke situ, kalau Bapak kaji di surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat 87. Dalam surat 15, surat Al-Hijr, ayat 87, itu ada kalimat Allah berfirman, "Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim." Surat ke-15, ayat 87, yang artinya sungguh sudah kami berikan kepadamu wahai Muhammad sab'am minal masani, 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat yang di dalamnya pujian. Nanti silahkan dicek tafsirnya, silahkan dicek perkataan para ulama. Di antara perkataan para ulama, sab'am minal masani, 7 ayat yang terulang-ulang adalah Al-Fatihah. Adalah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah dinamakan sab'am minal masani? 7 ayat yang diulang-ulang. Karena tadi Al-Fatihah itu rukun dalam sholat. Sehingga minimal dalam sehari kita baca 17 kali. Karena Al-Fatihah setiap rakaat pasti dibaca. Adapun selain Al-Fatihah itu boleh dibaca atau enggak? Maksudnya terkadang kita baca surat An-Nas, terkadang kita baca surat Al-Falaq. Ya boleh saja pilih. Tapi kalau Al-Fatihah pasti dibaca di setiap rakaat. Sehingga Al-Fatihah dinamakan sab'am minal masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Silakan nanti dicek di tafsir ulama, ya, di perkataan ulamanya, di catatan kakinya, 7 ayat yang terulang-ulang adalah Al-Fatihah. Dari sini kita paham bahwa ternyata Al-Fatihah itu 7 ayat, Pak. Tapi ulama berbeda pendapat. Ayat pertama itu apa?
Sebagian ulama berpendapat ayat pertama itu basmalah. Seperti yang di riwayat kita ini yang kita baca, riwayat Hafiz atau versi kita yang kita mau baca. Ayat pertama itu basmalah. Sehingga ya harus dibaca ketika dalam sholat. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan basmalah bukan termasuk Al-Fatihah. Basmalah hanya termasuk ayat Al-Quran. Dalilnya di surat An-Naml, surat ke-27 ayat 30. Surat 27 ayat 30 tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis, Ratu Saba. Di sana dituliskan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ulama sepakat basmalah itu termasuk ayat Al-Quran. Dalilnya surat An-Naml, surat 27 ayat 30. Tapi ulama masih berbeda pendapat. Basmalah yang di Al-Fatihah, apakah basmalah termasuk Al-Fatihah atau tidak? Ini berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat basmalah ayat pertama, sehingga wajib dibaca dalam sholat. Adapun prakteknya ada yang mempraktekkan dengan jahar. Jahar itu dengan di suara keras. Ada yang di sir, ya, di tidak keras, ya. Kemudian, tapi ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa basmalah bukan dari Al-Fatihah. Itu ada di antara 20 versi itu banyak pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa basmalah bukan Al-Fatihah. Tapi mereka sepakat Al-Fatihah 7 ayat. Sehingga tatanan ayatnya yang berpendapat bahwa basmalah bukan dari Al-Fatihah, ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga Malik Yaumiddin. Ayat keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima Ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini. Baru ayat ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sebenarnya bukan ilmu baru. Ini sebenarnya ilmu lama yang sudah dijelaskan contohnya dalam kitab tafsir Jalalain. Kalau kita buka tafsir Jalalain itu ada penjelasannya. Cuman penjelasannya pakai bahasa Arab. Begitu, Pak. Artinya kalau kita baca minta diterjemahkan ke orang lain, itu akan ada pembahasan ini sebenarnya. Artinya dari sini kita paham, Bapak, ya. Poin yang kita ambil pertama, Al-Fatihah itu rukun dalam sholat, nggak boleh ditinggalkan walaupun satu ayat. Artinya kalau lupa satu ayat harus didatangkan. Tapi insya Allah ya Al-Fatihah nggak lupa ya. Karena kita semua insya Allah hafal banget. Yang kedua, Al-Fatihah 7 ayat, tapi basmalahnya masih diperdebatkan. Apakah termasuk atau tidak? Jadi kita jangan terlalu bersikeras. Imam harus baca basmalah dalam Al-Fatihah. Sekalipun harus baca, itu masih berbeda pendapat lagi. Harus dinampakkan atau tidak. Kalau mazhab Syafi'iyah dinampakkan, dijaharkan. Tapi kalau mazhab lain disirkan, artinya disembunyikan, tidak terdengar, ya. Dari sini kita paham, Pak, kalau berbicara masalah fikih itu kita jangan terlalu bersikeras dengan pendapat kita. Selama ada pendapat yang berlandasan dengan dalil sahih, Al-Quran dan sunnah yang sahihah, kita harus legowo. Insya Allah nanti pas kita mengkaji fikih puasa, insya Allah nanti di awal pertemuan akan kita bahas masalah mazhab, supaya kita enggak terlalu keras dalam menyikapi perbedaan pendapat. Nah, ini sebagai pembukaan tentang kajian Al-Fatihah. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan tahsin bersama-sama. Sebelum kita tahsin bersama-sama, insya Allah saya akan membaca dulu per ayat, kemudian diikuti oleh bapak-bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan bacaan kita ini bisa memberikan kita sebab syafaat pada hari kiamat. Amin. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, untuk memberikan syafaat bagi para pembacanya. Artinya pada hari kiamat nanti akan banyak syafaat, Pak. Syafaat itu apa? Syafaat itu bisa kita maknai mungkin dispensasi, entah itu pengurangan hukuman atau peningkatan kenikmatan, tergantung keadaan kitanya. Kalau kita memang ditakdirkan oleh Allah menjadi langsung ahli surga, Al-Quran datang pada hari kiamat memberikan syafaat untuk dinaikkan derajat surga kita. Karena surga itu derajat, ada levelnya, Pak. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus, ya. Karena di Al-Quran juga ada surga yang lain seperti surga Aden, Jannatu Aden, yang artinya surga Aden. Tapi kalau ada orang yang Allah takdirkan untuk masuk ke neraka dulu, itu ada hal-hal yang bisa memberikan syafaat, di antaranya Al-Quran. Al-Quran akan datang pada hari kiamat bagi orang yang Allah takdirkan untuk masuk neraka dulu. Itu Al-Quran datang memberikan syafaat, entah untuk mengurangi siksaannya atau mengeluarkannya dari neraka kemudian dimasukkan ke surga. Artinya pada hari kiamat itu kan ada banyak syafaat. Dan di antara hal yang bisa memberikan manfaat syafaat pada hari kiamat yaitu Al-Quran. Tapi dengan syarat, yaitu ikhlas. Ini yang terpenting, Pak. Syaratnya adalah ikhlas. Karena amal dikatakan berkualitas kalau dilandasi dua hal. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita baca Al-Quran, sekalipun dalam sehari satu ayat saja, Pak. Walaupun maaf, kita sudah berusaha belajar ikut tahsin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tapi kok bacaan saya tetap seperti ini, tidak ada peningkatan kecuali sedikit. Tetap, selama kita ikhlas karena Allah, insya Allah orang tersebut berhak mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Karena yang menjadi tolak ukurnya bukan dari hasilnya, Pak. Yang menjadi tolak ukur bukan hasilnya, tapi prosesnya. Selama kita ikhlas karena Allah, walaupun kita ditakdirkan misalnya pada akhirnya kita tidak semantap ya yang seharusnya, pada akhirnya selama kita ikhlas karena Allah, insya Allah kita akan mendapat syafaat. Ini yang kita harapkan dari bacaan kita hari ini, Pak. Tapi sebaliknya, Pak, kalau kita mahir dalam Al-Quran, sekalipun kita hafal Al-Quran 30 juz, tapi kalau bukan karena Allah, tidak dilandasi ikhlas, Al-Quran tidak akan memberikan syafaat. Tapi sebaliknya, Pak, akan datang pada hari kiamat untuk melaknat. Makanya sering saya ucapkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, riwayat Abu Hurairah, 3 golongan yang pertama kali diseret ke neraka. Pertama, orang yang berjuang di jalan Allah supaya disebut pemberani. Kemudian orang yang suka bersedekah supaya disebut dermawan. Dan yang ketiga, orang yang mendalami ilmu, mendalami Al-Quran, bahkan mengajarkannya, tapi supaya disebut ulama, supaya disebut qari, orang yang mahir dalam Al-Quran, atau mungkin supaya disebut imam, atau supaya disebut hafidh. Naudzubillah. Orang seperti ini Al-Quran pada hari kiamat tidak akan memberikan syafaat. Tapi sebaliknya, wa rubba qari Al-Quran wal Quran yal'anuh. Terkadang ada Al-Quran, orang membaca Al-Quran tapi Al-Quran akan melaknatnya. Kapan? Ketika orang membaca Al-Quran bahkan menghafalnya sekalipun, tapi tidak dilandasi ikhlas, Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk menuntutnya, untuk melaknatnya, menyeret dia ke neraka. Ini yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan, kita sangat merasa dekat dengan Allah, dengan amalan kita yang selama ini banyak, dengan bacaan kita yang luar biasa bagusnya. Tapi ternyata landasan ikhlas yang tidak ada dalam diri kita membuat amalan kita sia-sia. Makanya perlu kita mengkoreksi diri kita. Kita berharap kajian ini tidak lain hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya ini kita serahkan kepada Allah, Pak. Jadi jangan merasa putus asa ketika udah ikut kajian 1 pertemuan, 4 pertemuan, bahkan berbulan-bulan, kok saya nggak ada hasilnya kayaknya. Ya udahlah, mungkin saya nggak bakat dalam baca Al-Quran. Enggak, Pak, ini bukan masalah bakat dalam masalah baca Quran ya. Ini adalah kewajiban. Selama kita berusaha ikhlas sama Allah, lanjutkan saja. Insya Allah di dalamnya akan ada kebaikan.
Insyaallah kita akan langsung tahsin. Kita awali dengan ta'awudz ya Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tidak apa-apa, kita ulangi lagi Pak ya. Dari ta'awudz. Ta'awudz ini yang harus diperhatikan, pertama kalimat a'udzunya Pak. Ada dua kesalahan yang bisa terjadi. Pertama, hamzahnya terlalu panjang. A'udzu billah. Ini salah Pak. Karena a'udzu ini artinya aku berlindung. Ya kan kita paham artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzu artinya aku berlindung. Tapi kalau Bapak bacanya a'udzu billah, ini maknanya berubah Pak. A'udzu artinya apakah aku berlindung? Yang seharusnya pernyataan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena Bapak bacanya panjang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maknanya berubah. Apakah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk? Dari sini kita perlu perhatikan Pak, ilmu tajwid. Panjang pendek ini mempengaruhi makna. Bapak kalau baca hamzahnya panjang, karena hamzah dalam bahasa Arab, Bapak bilang a saja. A dalam bahasa Arab artinya apakah? Ya. Kalau Sunda kan a itu kakak ya. Kalau orang bahasa Arab apakah? Jadi kalau Bapak alif hamzahnya dipanjangkan, a'udzu ini artinya ada dua hamzah. Yang hamzah pertama artinya apakah? Apakah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk? Satu. Contoh lain, kalau Bapak takbir. Hati-hati kalau takbir jangan bilang Allahu Akbar. Allah, ini artinya beda Pak. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau kita panjangkan hamzahnya Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Nah ini kan kesalahan yang fatal. Contoh lain, dalam masalah harokat. La a'budu ma ta'budun. Dalam surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Artinya saya tidak beribadah apa yang kalian sembah. Itu kalau Bapak bacanya la-nya panjang. La artinya tidak. Tapi kalau kita bacanya pendek, la a'budu ma ta'budun, maknanya 180 derajat berubah Pak. Yang seharusnya saya tidak beribadah apa yang kalian sembah, karena kesalahan kita panjang pendek di huruf lam, yang seharusnya la a'budu ma ta'budun. Bapak bacanya la a'budu ma ta'budun, maknanya berubah. Sungguh saya akan beribadah apa yang kalian sembah. Nah ini kan bahaya Pak. Contoh lain, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita baca la ilaha illallah, itu maknanya sebenarnya berubah. Sungguh ada Tuhan selain Allah. Nah ini sebenarnya dalam masalah harokat bahaya juga Pak. Dari bahasa Arab, perbedaan harokat saja bisa merubah makna. Ya. Kalau merubahnya beda tipis tidak masalah, ini berubahnya 180 derajat. Yang artinya tadinya penafian, tidak ada Tuhan selain Allah, karena salah harokat, jadi kita mengikrarkan, meyakini ada Tuhan selain Allah. Naudzubillah. Yang tadinya kita pernyataan aku berlindung kepada Allah, jadi apakah aku berlindung kepada Allah? Ini berawal dari kesalahan harokat. Maka dari sini kita paham, ternyata belajar tahsin Al-Quran itu penting Pak, supaya kita tidak terjatuh dalam kesalahan yang maknanya berubah. Ini yang pertama. Jadi a'udzu jangan dibaca a'udzu, satu. Kedua, jangan dibaca a'udzu billah, a'udzu. Bukan auzu Pak ya. Bukan auzu. Karena kita perlu tahu huruf hamzah dan ain tempatnya di mana. Karena hamzah sama ain itu tempatnya di tenggorokan. Nah, jadi di tenggorokan kita ini Pak ada berapa huruf Pak? Ada 6. Jadi di tenggorokan kita ada 6 huruf Pak. 6 huruf ini nanti dibagi 3 tempat. Karena tenggorokan kita panjang, dibagi 3 tempat. Yang paling ujung bawah ya, ini ada 2 huruf. Hamzah sama ha besar bahasa kitanya. Jadi ha sama hamzah di sini. Ini Pak, tempat yang agak legok sini Pak. Ha. Bapak bisa coba, itu ada getaran. Ha. Di sini tempatnya Pak. Itu tempat hamzah sama ha. Kemudian naik ke atas sedikit, itu ada huruf ain sama ha. Mungkin kalau laki-laki mungkin di bawah jakun. Ha. Nah,
Baru naik ke atas dikit itu ada dua lagi. Kho sama gho. Di atas jakun mungkin. Kho, gho. Kho, gho. Yang mau jadi titik fokus kita, a'udzu, itu pertemuan antara hamzah sama ain. Hamzah sama ain dua-duanya di tenggorokan. Cuman beda tempat. Hamzah di bawah, ain agak di atas, ada tengah. Jadi sebenarnya kayak gini. Gitu lah. Seharusnya itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan, Pak. Itu a'udzu, Pak. Jadi sebenarnya a'udzu bukan a'udzu billah, a'udzu billah. Ini kesalahan yang perlu diluruskan. Ini ta'awudz. Kemudian a'udzu billahi minasy, apa ya? Minasy, apa ya? Minasy, bukan minasyaiton, bukan minasyaiton, tapi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. Minasyaitonir. Jadi nirrajim karena huruf ro itu hukumnya dua, Pak. Ro itu hukumnya dua. Ro itu kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Kita harus paham. Ro itu kapan dibaca tebal, kapan ro dibaca tipis. Ro dibaca tebal, kita kasih rumus simpelnya saja. Pokoknya kalau ro berharokat fathah dan domah itu tebal. Di mana ro tebal, ro fathah dan domah itu tebal. Identik dengan monyong. Ar-Rahman. Silakan, Pak. Di sini tebal karena ro-nya berharokat fathah. Jadi bacanya jangan Ar-Rahman, enggak, tebal. Ar-Rahman. Silakan, Pak. Itu pertama, ro tebal ketika fathah. Kedua ketika domah. Ghafurur Rahim. Ini juga tebal, ro-nya domah. Ro tipis itu kalau kasroh. Ro ketika kasroh misalnya rijalun, rijalun, silakan, Pak. Nah, itu ro-nya tipis. Jadi nggak ada bacanya ro kasroh, bacanya tebal. Misalnya rijalun, salah ini. Rijalun salah. Yang benar tipis. Rijal, khabir. Nah, ro ketika fathah dan domah tebal. Ro kalau kasroh tipis. Terus gimana kalau ro-nya sukun, Ustaz? Ro-nya sukun atau ro-nya di akhir kalimat, di akhir ayat. Ro sukun atau ro di akhir kalimat, di akhir ayat. Rumusnya kembali ke rumus tadi. Patokannya harokat sebelum ro-nya. Kalau sebelum ro-nya fathah, tebal. Kalau ro sukun sebelumnya fathah, maka tebal. Kalau ro sukun sebelumnya domah, tebal. Kalau ro sukun sebelumnya kasroh, tipis. Contohnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ro-nya tebal tipis hukumnya, Pak. Tebal. Karena ro di sini di akhir ya, di ujung. Kita lihat hukumnya ke harokat sebelumnya. Apa? Fathah, ba. Allahu Akbar. Maka hukum ro di sini tebal. Bunyinya Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Enggak. Allahu Akbar. Ini hukum ro, Pak. Nah, saya klarifikasi. Jadi yang maksud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ro-nya tebal, cuman sebelumnya harus tipis. Jadi seperti ini, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir ro. Jadi jangan gini, Pak. Minasyaitonir. Jadi monyongnya itu udah dari huruf nun, salah. Tapi monyongnya di huruf kalau udah ro. Kalau nunnya itu masih tipis. Karena kita pernah bilang ya, walaupun memang ada sebagian ulama ini berbeda pendapat. Tapi enggak apa-apa, mungkin saya sampaikan terkait benar atau ini nanti saya kaji lagi. Ada sebagian ulama memberikan rumus mudahnya. Katanya kalau harokat fathah identik dengan terbuka. Kayak misalnya ba, ja, sa. Ini kalau fathah.
Jadi kalau fathah itu identiknya dengan terbuka mulut. Ba, ta, sa. Kalau domah identiknya monyong katanya. Ru, bu, ju, tu. Kalau kasroh identiknya senyum. Ri, bi, dan selanjutnya. Ini sebagian ulama ya, menurut sebagian ulama. Walaupun sebagian ulama lain tidak setuju. Tapi mungkin untuk permulaan mungkin bisa kita coba. Artinya a'udzubillahi minasyaitonir. Ini kasroh Pak. Jadi identiknya nggak monyong. Tapi ro setelahnya tebal, ya kan? Yang tebal ini identik dengan monyong. Karena ro itu harfu isti'la. Isti'la ini harfu yang atas. Jadi cara penyebutannya jangan monyongnya di huruf nun. Jangan minasyaitonir. Bukan nir Pak. Nir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ar-rajim enggak apa-apa. Terakhir kan huruf mim Pak ya. Mim. Tidak ada masalah ada huruf M-nya terakhir sedikit. Tapi sedikit karena ini termasuk sifat huruf mim. Jadi kadang ada orang terlalu kaku Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seakan-akan dia terlalu takut mim. Karena ketika kita berhenti di huruf mim atau nun, kita dilema Pak. Terlalu sedikit salah. Misalnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salah. Karena takutnya huruf mim. Kalau kebanyakan juga salah juga. Ar-rajim. Nah, ini juga. Tapi tengah-tengah Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada M, tapi enggak gitu Pak. Ya. Karena kalau kita terlalu takut juga nanti ini rajim. Ini enggak terdengar. Ini huruf apa terakhir? Jadi ngambang. Jadi tengah-tengah saja Pak ya. Ada M-nya, cuman jangan nirrajim. Nah, ini nanti ada pembahasan khusus. Oke, kita coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nirrajim. Ini hukumnya dalam ilmu tajwid apa, Pak? Mad arid li sukun. Ya. Jadi dalam ilmu tajwid ada nama hukumnya Pak, mad arid li sukun. Secara bahasa mad itu panjang, arid itu menawarkan, sukun itu ketenangan. Artinya berhenti yang tenang. Jadi berhentinya nggak dadakan. Karena ada ayat yang berhentinya tidak bertahap Pak. Contohnya madda, azza, abada. Nah ini berhenti tapi berhentinya tidak bertahap. Tapi kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim bertahap, seakan-akan kita turun. Nirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah yang seperti ini tanda-tandanya mad adli sukun, ya. Tapi kalau berhenti madda, azza, ini walaupun berhenti, ini bukan mad adli sukun, tapi hukum lain, ya. Namanya misalnya mad iwan. Nah, nanti insya Allah kalau kita nemui. Tapi yang mau saya titik beratkan bahwa ada hukum namanya mad arid li sukun. Dan dia identiknya di akhir. Ketika kita berhenti, tapi ketika berhenti itu tenang. Ya, diakhiri sebenarnya cirinya itu, jadi sebelum berhenti ada huruf mad. Huruf mad itu 3 Pak. Ya, kita belum pernah sampaikan. Huruf mad itu 3. Hamzah, waw, ya. Oh pernah saya sampaikan. Yang disingkat kalau orang Sunda awi. Kalau orang Jawa ayu, ya seperti itu. Silahkan ya. Yang penting yang penting hamzah, waw, ya. Segebian aja. Yang penting Bapak ingat. Pokoknya huruf mad itu 3. Hamzah, waw, ya. Ini kita sudah hatam di Tuhfatul Atfal dulu, ya. Mungkin lupa. Jadi huruf mad itu 3 Pak. Waw dikatakan huruf mad itu kalau wawunya sukun tapi sebelumnya dhammah. Contohnya amanu, ini baru mad. Amanu, nun dhammah, kemudian waw mati. Ya disebut mad kalau ya sukun sebelumnya kasroh. Basir, ya-nya mati. Mad. Kemudian fathah disebut mad ketika fathah. Hamzah disebut mad ketika dia berharokat fathah. Contohnya amanu. Biar mempermudah, Bapak cukup ingat satu kata aja. Kalimat katanya nuhiha. Nuhiha. Baca Pak.
Nuhiha. Nuhiha. Ini kalimat Quran Pak, di surat Hud. Jadi kata Bapak ingat kata ini aja. Nuhiha yang artinya kalau diterjemahkan kami wahyukan kepadanya. Nuhiha ini artinya kami wahyukan kepadanya. Bapak hafal ini saja. Nuhiha. Ini ada 3 hukum mad langsung. Nu, waw sukun sebelumnya domah. Nu. Hi, ya sukun sebelumnya kasroh. Ha, ada fathah dan ada alif. Ya. Nuhiha. Nuhiha. Diingat Pak ya. Nah, jadi kalau berhenti, ketika berhenti di ayat ataupun waqaf, entah karena kehabisan napas, kalau kita berhenti, lihat huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir. Kalau huruf sebelum akhirnya 3 ini dengan syarat tadi, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh, alif sebelumnya fathah. Ini ciri-ciri mad alif sukun. Contohnya tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim, mim. Lihat sebelumnya apa? Ya, ya sukun. Ya sukun syaratnya harus apa? Kasroh. Ar-rajim. Nah, kenapa? Nyambung gak Pak? Nyambung kan? Artinya mad alif sukun itu cirinya kalau mau berhenti huruf terakhir sebelumnya apa? Lihat. Kalau huruf terakhir sebelumnya 3 itu antara 3 hamzah, waw, ya. Lihat syaratnya tadi. Ingat aja kalimat nuhiha. Kalau waw harus sebelumnya dhammah. Kalau ya harus kasroh. Kalau hamzah alif harus fathah. Nah, di sini ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim ini apa yang nampak kasusnya? Ya. Ya sukun sebelumnya kasroh. Kena enggak Pak hukumnya? Kena. Ini namanya mad arid li sukun. Kenapa harus dibahas? Penting Pak. Karena mad arid li sukun ini hukumnya ada 3 Pak. Harus diketahui. Bapak boleh baca pendek atau baca 2 harokat. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh 2 harokat. Ar-rajim boleh 2 harokat. Karena kita berbicara mad alif sukun. Jadi pertama boleh 2 harokat. Ar-rajim boleh. Kedua boleh 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh juga. Atau yang terakhir boleh 6, panjang. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh Pak. Jangan disalahkan kalau ada baca 2 boleh. 4 boleh, 6 boleh. Cuman konsekuensinya kalau Bapak sudah mulai pertama 2, maka ke bawahnya harus 2. Kalau di pertama 4, ke bawah harus 4. Kalau 6, 6. Contohnya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berapa Pak? 6. Maka ke bawahnya 6 seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Seperti itu Pak. Tidak boleh dicampur-campur. Kalau dicampur-campur benar salah. Salahnya apa? Kesalahan tersembunyi. Makanya kita di awal tadi jelaskan. Kesalahan itu ada 2. Ada kesalahan nampak dan ada kesalahan tersembunyi. Kesalahan nampak semua orang tahu itu salah. Tapi ada kesalahan yang enggak semua orang tahu. Kayak tadi, kalau ada orang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah sebenarnya. Kesalahannya di mana? Tadi dia ambil 6, di sini ambil 4 atau 2. Nah, ini kesalahan, tapi kesalahannya tersembunyi, tidak semua orang tahu. Wallahu taala alam, karena waktu Isya sudah masuk, mudah-mudahan kita bisa selesaikan pekan depan. Tidak apa-apa ya, walaupun hari ini kita tahu saja. Insya Allah ya. Pada akhirnya yang kita kejar itu bukan target selesai Pak, tapi kita bisa fasih semaksimal mungkin. Wallahu taala alam, mudah-mudahan kajian kita hari ini meningkatkan kualitas keilmuan dan ketakwaan kita. Dan yang terpenting mudah-mudahan Al-Quran ini bisa menjadi sebab syafaat kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hai kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.